Hai guys, balik lagi di Beyond the Brick. Sekarang kita lagi ngeliat Monoa House, rumah compact dengan desain minimalis, clean, dan banyak bukaan cahaya alami, tapi nggak panas loh. Yuk kita lihat bareng-bareng. Oke teman-teman, sekarang kita udah bersama Kak Jofran. Gimana Kak Jofran kabarnya? Baik. Wah, Kak Jofran dari Accent Studio, bener ya? Ya, betul. Monoa House. Monoa House, betul. Oke, mungkin boleh ceritain nggak nih Mas, luas lahan, luas bangunan tuh berapa? Untuk Monoa sendiri, luas tanahnya 97, tapi luas bangunannya di 127. Nah, Oke. untuk lebar mukanya itu di 6 meter, tapi ke belakangnya 15 meter. Konsep desainnya ini menarik banget ini. Kayaknya putih bener-bener kayak sampai atas gitu, terus bener-bener compact gitu kelihatannya. Ya, emang sesuai namanya kan dari Monoa, kita ngambilnya dari kata monolitik. Jadi memang fasad yang mau kita tampilkan itu memang sederhana banget sih. Kayak misalnya kita coba menonjolkan satu bidang yang dominan, itu bidang warna putih ini, bidang kotak. Supaya apa? Supaya kita untuk menunjukkan bahwa ide dari konsep fasadnya itu adalah humble, supaya nggak terlalu mendominasi dari fasad sekitar. Kalau untuk materialnya sendiri tuh keseluruhannya pakai apa? Karena paling menarik ini kayak ada kisi-kisi gini, ini apa nih Kak? Nah, jadi walaupun sebenarnya si konsep utama bangunan ini monolitik, tapi kita ingin menunjukkan satu bidang fasad menarik. Nah, ini sebenarnya dibuat dari atap beton. Jadi memang kita mau menonjolkan sesuatu yang misterius dari bangunan ini. Salah satunya adalah dari fasad ini. Sebenarnya kayak cuman susunan beton aja sih, atap beton aja. Itu fungsinya adalah kisi-kisi buat nutupin si master bedroom. Karena kalau misalnya kita melihat dari floor plan-nya, di area depan itu adalah master bedroom-nya. Jadi supaya kalau dari depan itu kita bisa ngintip ke depan, keluar, tapi kalau dari luar kita nggak bisa lihat ke dalam. Kita nanti penasaran bisa lihat deh pelan-pelan lagi. Kalau dibuat dari finishing yang lainnya itu pakai apa tuh Pak? Sebenarnya kalau overall bangunan ini 80% finishingnya cuma cat aja. Cat Dulux, terutama untuk outdoor itu Dulux Weather Shield, kalau di indoor Pentalet. Tapi beberapa aksen warna kayu karena memang si kliennya itu ingin menuangkan si Feng Shui dari bangunan ini. Penerjemahan dari Feng Shui itu kita mau coba menerapkan warna-warna yang hangat, terutama warna-warna kayu. Jadi kita banyak pakai beberapa warna kayu itu dari Conwood, ini terutama dari Conwood. Oke, mungkin kita sambil lihat ke situ ya. Boleh. Yuk teman-teman. Ini jadi buat carportnya, kanopinya pakai Conwood ya? Iya betul, sebenarnya kalau si covernya itu pakai Alderon, nah cuma kan kalau dari bawah terlalu fungsional kelihatannya. Nah makanya kita mau coba membuat kesan hangat itu pakai si kisi-kisi dari Conwood ini. Oke, kalau untuk carport sendiri ini kayaknya cukup lebar. Tadi 6 meter ya? Berarti Iya betul, ini cukup buat dua mobil. Ya? Sama di situ sebenarnya ada buat satu motor. Cuma karena motornya gak ada, jadi ini masih bisa sih buat peralatan hobi kayak misalnya sepeda, karena memang kliennya hobinya sepeda. Jadi ada beberapa sepeda di sini sama beberapa perkakas untuk servis sepedanya. Ada bagian ini tuh, ini apa nih Kak? Menarik banget nih. Nah sebenarnya ini salah satu bagian dari pagar. Kalau misalnya kita tutup bangunan ini, Iya. ini tuh buat pedestrian way. Jadi kita coba dekatkan si pedestrian way itu dengan satu area service. Nah area service ini ada buat mailbox, ada buat trash box. Jadi ini fully custom. Kita coba sesuaikan ergonomisnya dengan ergonomis manusia. Jadi sebenarnya kalau yang dari luar itu bisa buat mailbox, kalau yang di bawah bisa buat si trash box-nya. Oh, pakai besi ya? Ya ini full besi sih, dari hollow sama dari plat besi. Oh, oke. Sama kalau untuk bagian trash box-nya ini pakai perforated material sama kayak yang di pagar ini, supaya si udara sampahnya itu bisa mengalir sih, nggak terlalu bau, sama supaya nggak terlalu busuk aja di dalam. Iya. Wow. Tadi untuk carportnya sendiri pakai andesit juga ya Kak? Ya betul. Ini sebenarnya pakai ini sih, pakai roman yang hard rock itu, yang tebal ukurannya, emang khusus buat carport, supaya kalau yang hard rock itu kan dia tebalnya lebih dari granit yang biasanya yang umum ya. Ya. Jadi kalau di roman itu ada produk khusus namanya hard rock, dia emang buat
menahan beban kendaraan sih, makanya kita coba pakai di sini. Oh, I see. Wah, menarik Memang juga ya. kelihatannya kayak granit sih emang. Iya, iya, iya. Heeh, benar. Bercak-bercaknya juga ya. Tadi kan kita ngelihat ya, ada beberapa garis-garis tegas juga yang diulang dan dilakukan juga. Sebenarnya di kiri kanan juga ada ya, Kak? Ada pola-pola ini ya? Ya sebenarnya kita banyak main tali air sih, karena kan memang overall desain kami itu 80% adalah finishingnya plaster sama acian sama cat aja. Nah jadi kita gimana caranya supaya si pola temboknya itu nggak membosankan, jadi kita coba pakai tali air aja sih buat munculin ini pola-pola yang sedikit lebih berseni gitu. Oh, I see. Ya, 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 ya. Oke, kalau gitu sebelum kita masuk nih, kira-kira akses yang kita bisa masuk dari mana nih, Kak? Ada akses apa? Mungkin sebelum ada akses, ada fitur lain nggak di area depan ini? Oke, mungkin sebelum ke akses kita coba jelasin satu fitur yang besar ini ya. Oke. Nah ini sebenarnya awalnya adalah buat sepeda masuk ke sini. Nah cuman karena sepedanya berkurang, jadi memang si space ini kayak buat storage biasa aja. Kayak misalnya sepatu-sepatu atau barang-barang hobi lain kayak misalnya tenis, padel dan lain sebagainya. Oh, Nah bahkan di lemari sebelah kanan kita coba desain ukuran si lemarinya itu menyesuaikan dengan ukuran koper sepeda. Nah yang ini. Nah cuma karena koper sepedanya gak ada jadi ya cukup koper biasa aja yang masuk sini. Sama beberapa item lainnya sih kayak helm dan lain sebagainya. Oh, wah cukup Nah, gede ya. Itu fitur yang pertama. Iya, Nah iya. untuk aksesnya sendiri sebenarnya ada 2 akses. Kalau akses utama itu dari depan sini. Sebelah sini ya. Kalau misalnya kita lihat di sini ada area service juga. Ini itu buat alat-alat MEP. Jadi seluruh MEP kayak misalnya Oh, iya, iya, iya. meteran dan lain sebagainya taruh di sini. Ini bisa buat taruh sepatu juga atau helm atau jaket supaya lebih mudah kalau misalnya mau berangkat. Dan sebelahnya juga ada kursi. Jadi kalau misalnya mau berangkat tinggal tarik sepatu pakai sini. Oh, Itu iya, bisa lebih bener mudah. banget. Nah Bener itu banget. untuk pintu utama. Nah sedangkan ada satu akses lain, itu pintu servis ada di sebelah kanan bangunan. Nah, Oh, oke. jadi di sini ada akses khusus servis. Yang pertama fungsinya adalah supaya memudahkan keluar masuk barang. Jadinya nanti kalau misalnya keluar masuk barang, dia nggak mengganggu akses utama. Yang kedua adalah akses servis ini yang ukurannya sekitar 60 cm, Ya. itu fungsinya adalah sebuah membran supaya bangunan ini bisa bernapas. Jadi bangunannya oke. itu nggak nempel sama bangunan kiri kanan. Biar cahaya juga bisa masuk ya. Pertama biar cahayanya masuk, kedua biar aliran udaranya lebih baik sih, supaya bisa masuk ke dalam juga. Nah mungkin ini bisa lihat juga nanti kalau misalnya kita masuk ke dalam sama ke atas ini bisa lebih kelihatan sih si nyawa dari membran ini. Oke, wah penasaran banget nih. Mungkin kita bisa mulai dari pintu utama dulu ya. Boleh. Oke. Oke, kita menuju ke dalam. Mungkin sebelum kita bahas dalam, ngomong-ngomong, pintu ini pakai material apa nih, Kak? Nah sebenarnya pintu ini sederhana sih, ini dari peluit biasa, cuman finishingnya pakai APL. Warnanya kita coba menyelaraskan dengan storage yang tadi warna abu. Oh, oke. Iya, 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 iya. Nah, menarik nih. Aku ngelihat satu garis tegas lagi yang baru juga ya. Ini juga pakai HPL ya, Kak? Ini kalau interior kita fully HPL sih. Hmm. Nah cuman karena yang tadi si klien itu dia pengen coba menerjemahkan feng shui-nya atau feng shui-nya di bangunan ini. Jadi karena show-nya beliau ini adalah kambing tanah, jadi kita coba beberapa pakai turunan warna-warna yang membumi sih, kayak misalnya warna-warna coklat atau krem itu diturunkan dari warna tanah liat. Nah jadi sebenarnya kalau kita lihat secara seksama di bangunan ini gak ada yang benar-benar warna fully putih sih. Iya. Kayak putihnya kita coba turunin jadi krem, terus untuk warna Oke, iya, iya. lain abu-abu atau kayunya kita coba tonjolkan dari material HPL ini sih. Di lantai satu ini ada ruangan apa aja nih, Kak? Nah sebenarnya di lantai satu ini karena fokus kita adalah penyederhanaan dari program ruang. Jadi memang secara vertikal di lantai 1 sama lantai 2, lantai satunya itu fokus di public. Jadi memang satu ruangan ini itu linear, ada kitchen, ada dining, sama ada living. Itu satu garis semua, linear. Kenapa? Karena memang secara space juga kita sangat terbatas. Yang kedua adalah kita mau simplify dari program ruangnya supaya nggak banyak sekat. Oh, Jadi memang ruangan ini benar-benar satu kesatuan di area ini aja, nggak ada sekat sama sekali. Supaya kesannya juga lebih spacey. Oh, oke. Nah mungkin sebelum kita lanjut lebih dalam, sebenarnya di balik pintu masuk ini itu ada powder room. Oh, oke. Powder room-nya di area sini ya. Nah ya jadi kalau misalnya kita baru pulang atau mau pergi, ya sekedar touch up aja gitu, kita bisa pakai powder room ini sih. Jadi selain ada wastafel yang standing, di dalamnya juga ada toilet sih. Toilet bawah tangga. Materialnya kayaknya lebih ini ya, lebih apa ya?
lebih kayak alami gitu rasanya. Iya betul, emang secara mood board si bangunan itu emang kita mau mengesankan kesan yang alami sama yang calm sih. Makanya dari warna-warnanya juga kita nggak pakai warna yang benar-benar tegas, tapi kita pakai warna turunan-turunan kayak tadi putih jadi krem, terus mungkin abu-abu, jadi abu-abunya yang agak lebih ke stone gitu teksturnya. Kalau ini memang ini apa Kak? Granit. Pakai yang kasar ya. Jadi lantai sama dindingnya sama. Ini juga kalau teman-teman lihat juga ada tali air yang dipasang. Ya ini shadow gap sih supaya batas antara dua material berbeda bisa kelihatan rapi. Bisa kelihatan rapi ya. Wah, itu penting banget, detail-detail gitu ya. Jadi shadow gapnya nggak cuma di sini aja, tapi juga di plafon tuh ada shadow gap. Oh iya, supaya merah. Nah terus fitur lainnya adalah karena ini kan si powder roomnya langsung menghadap ke depan ya. Kita kadang mau ngintip nih di luar tuh ada siapa. Jadi ada jendela kecil. Oh iya. Nah kenapa sih jendelanya sekecil ini? Kenapa nggak jendelanya tuh ditaruh di samping pintu masuk supaya gampang? Nah ini sebenarnya keamanan aja sih. Karena orang akan lebih mudah ngebobol pintu ini kalau misalnya jendelanya di sebelah gagang pintu. Benar. Nah makanya si jendelanya itu kita taruh di sini aja supaya lebih aman. Jadi kalaupun ini dibobol, itu jauh ke pintu itu. Ya. Ini bisa sambil cuci tangan, bisa sambil ngintip ada siapa. Gitu. Oh benar. So, kalau mau ada tamu juga tinggal dibuka aja ya. Ya betul. Oke, sekarang kita ke area livingnya nih. Ini living areanya yang nyambung sama dining dan kitchen juga. Ya. Nah, kayaknya yang paling menarik nih, yang paling catch my eye juga, itu ada 2 skylight ini nih, Kak. Nah iya, ini ada 2 skylight. Jadi sebenarnya kita memasukin cahaya alaminya itu dari 2 sumber. Yang pertama dari skylight. Kenapa kita pakai skylight? Karena kita mau mencoba memasukkan kesan outdoor ke dalam bangunan. Karena kan lahannya terbatas. Yeah. Jadi gimana caranya kita bisa efisiensi terhadap cahaya alami itu? Makanya kita coba pakai si skylight ini untuk sana kayak memotong gitu loh, kayak memotong bangunan-bangunannya. Oh iya, menarik banget. Ini tapi directly ke atas. Oh bukan ya, ada tutupannya ya? Nah ini sebenarnya nggak direct sun banget sih, karena kan kalau misalnya direct sun dia radiasinya panas banget. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di atas, nanti mungkin kita ke atas juga. Di atas itu tetap ada topian dari atapnya sih, supaya atapnya menerus. Yang pertama, yang kedua adalah supaya tampiasnya nggak begitu besar, jadi nggak potensi bocornya lebih sedikit. Oh. Nah cahaya alaminya itu selain dari skylight, kita juga dapat dari si akses service yang tadi. Oh yang Kalau ini kita ya, buka, iya. Ini kalau ini service kesan tadi. outdoornya lebih terasa lagi karena berarti ada 2 sumber. Yang pertama kesan outdoor horizontal, terus yang ketiga adalah kesan outdoor si vertikal dari skylight. Vertikalnya ya, wow. Jadi walaupun lebar ini cuma 6 meter atau area lahan yang terbatas, tapi kita bisa menciptakan kesan outdoor di bangunan ini sih. Oh, nah polanya juga diikutin ya, garis-garis yang tegas, cleanness-nya itu kelihatan banget ya dari depan sampai dalam juga ya. Ya kita banyak mainin bentuk-bentuk geometris sih, karena kan yang tadi kata kuncinya adalah monolitik. Jadi kita coba mainin bentuk-bentuk geometris yang sederhana. Oke, kalau untuk living area ini boleh tahu nggak mungkin dari tingginya ini berapa sih Kak? Kalau floor to ceiling kita kunci di 2,4 sampai 2,7 sih. Secara aliran udara itu udah cukup sih. Oke, sekarang kita ke area dining sama kitchen ya. Kalau dining kitchen sendiri itu juga ini pakai apa nih Kak? Ini apakah pemilihan owner sendiri atau gimana? Desain custom? Kalau furnitur yang loose kayak gini ini pilihan owner sendiri sih. Cuman kalau yang kayak built-in gini, ini kita yang coba desain. Yang pertama, si daun pintunya itu tetap dari HPL. Kalau ini dari solid surface. Jadi kita coba mengulang warna abu-abu tadi, dimasukin ke dapur ini. Kita coba ulangi juga tekstur kayu. Sama kita coba masukin warna-warna dari batu-batuan. Terus kalau misalnya bingung ini apa, ini sebenarnya sirkulasi udara aja sih supaya biar nggak lembab ya. Yang pertama biar nggak lembab, yang kedua karena di bawah ini ada gas, jadi supaya lebih aman. Oh oke, iya, benar. Karena supaya gasnya itu nggak numpuk di sini, karena itu bahaya juga sih kalau misalnya. Nah, yang paling aku lihat menarik juga ya kalau dalam kitchen biasanya juga kalau masak kan bosen ya. Jadi sebenarnya kasih cahaya juga di bukaan di sini belakang ya Kak. Jadi sebenarnya ini nggak cuma cahaya aja sih fungsinya, kita juga bisa ngalirin udara bau dari makanan. Iya. Makanya si bukaan jendelanya itu ngadepnya kayak gini. Kebuka. Ya, karena kebuka kan ke atas ya. Udara panas dia ngalirnya ke atas kan. Iya, supaya lebih gampang sih keluarnya. Jadi ada 2 upaya buat ngilangin bau sama ngilangin asap. Yang pertama dari aktif ini, yang kedua dari pasif design ini. Wow, iya. Wah itu harus dipikirin banget sih. Iya.
Oh, oke. Selain dari tadi ada living, powder, Hmm. dining kitchen, ada ruangan lain nggak? Nah sebenarnya kalau di belakang sini itu ada ruangan servis. Oh, ini pintunya juga ini beda ya? Antara pintu masuk utama dengan pintu yang biasa kita bedain di sana. Ya biar bisa tahu nih yang servis yang mana ya. Oke, oh ini ada toilet ART. Ini ada kamar ART, sama ada beberapa spot buat nyimpan mesin cuci sih. mesin cuci, dan ini ada skylight-nya ya. Wow, lumayan terang juga di sini nih dapetnya nih. Oh, kalau fitur ini apa nih kak? Nah itu sebenarnya louver Dia- sih. Awalnya kita nggak desain ini karena emang awalnya ini buat rumput, buat terbuka aja. Cuman ternyata kebutuhannya lebih banyak untuk servis. Mm-mm. Jadi makanya di sini ada kekerasan. Awalnya ini rumput sih harus. Kedua, kenapa kita dikasih louver ini sebenarnya tambahan dari klien sih. Jadi sebenarnya karena di area atas harusnya jemur, cuma Iya. kan areanya terlalu sempit atau terlalu kurang ya buat area jemur karena Hmm. penghuninya ada 3 orang. Nah jadi area ini berubah fungsinya dari awal cuma taman belakang biasa. Jadi buat jemur makanya ada louver supaya ini bisa menahan air hujan juga sih. Kalau misalnya hujan tinggal tutup, kalau misalnya butuh matahari Iya, tinggal iya bener sih. Iya sih. Wah ini bener-bener kerasa sih sebenarnya ademnya teman-teman. Karena ada bukaan ini, setback yang tadi 60 cm, jadi akhirnya tuh bisa ngerasa ademnya juga. Nah sebenarnya ada unique story juga waktu tahap pembangunan itu banyak tetangga yang visit juga ke sini karena kan mereka penasaran ini bangunannya 2 lantai atau 3 lantai. Akhirnya mereka masuk izin ke kontraktornya. Nah kalau review dari mereka sih emang rumah ini bisa dibilang adem sih dibandingkan rumah-rumah lain di sekitarnya. Gitu. Ya, ya, ya. Jadi memang mungkin bisa jadi apa yang kita aplikasikan di atas kertas ini berhasil sih. Oh, I see. Ya, 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 ya. Aku jadi notice sebenarnya teman-teman coba kalau lihat di sini ini juga jadi tempat buat sepeda juga bisa aja. Jadi semua tempat tuh dimanfaatkan juga bisa ya. Ya. Karena benar-benar nunjukin compactness-nya itu tapi bisa tetap efisien. Betul. Oke, on to the next floor. Nah sebenarnya ada satu fitur juga yang menarik di sini. Oke. Nah kalau kita lihat di tembok ini itu ada satu lukisan. Kenapa? Karena si klien ini emang dia suka banget sama lukisan, dia kolektor beberapa lukisan. Jadi sebenarnya desain interior yang kita coba desain di sini atau tuangkan di sini itu lebih sederhana aja supaya yang pertama supaya nggak overwhelming, yang kedua adalah supaya kita bisa menonjolkan si lukisan-lukisan ini mulai dari desain yang sederhana, kedua kita coba terapkan lampu-lampu yang bisa adjustable. Jadi kalau misalnya suatu saat lukisan ini ukuran bisa berubah, kita bisa geser ini sih. Oh, iya, iya, iya. Tergantung misalnya klien mau pasang apa di sini. Benar. Wah, ini track light ini ya. Ya betul, itu Bisa adjustable. digeser-geser. Wow, bahkan sampai sini juga ya. Ya, bahkan si artsy ini sih yang menginspirasi kita buat membuat fasad yang sedikit unik tadi. Karena kan kita mau coba menuangkan unsur artsy-nya itu kan, mulai dari desain interior sama beberapa item atau elemen lain kayak misalnya fasad yang tadi yang sedikit unik. Ya. Nah, itu kita terinspirasi dari kesan artsy-nya itu sih. Oh, oke. Ya, aku bisa ngeliat sih sebenarnya jadi nge-complement satu sama lain karena lukisan sendiri juga artsy, tapi rumah ini tuh kayak kanvasnya gitu jadinya ya. Betul. Iya. Mungkin mau lanjut ke atas. Oke, kita lanjut ke atas ya. Kak Devan duluan. Oke, ini kalau tangganya sendiri pakai materi apa nih Kak? Ini tetap pakai Roman granit sih. Oke. Cuman yang step tile, jadi ujung-ujungnya tuh udah ada si step tile itu supaya lebih aman. Iya. Yang pertama kan ujungnya dia nggak lancip ya. Yang kedua dia ada ini sih breakingnya supaya nggak licin. Oh iya. Ngomong soal tangga juga, aku ngeliat ada skylight juga nih Kak. Iya betul. Menarik banget. Bentuknya beda. Biasanya kalau untuk skylight itu lebarnya samain tangga, tapi yang ini lebih kecil. Boleh ceritain nggak? Nah sebenarnya fungsi skylight ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah supaya memasukkan cahaya agar si tangganya itu walaupun melorong tapi ada cahaya alam yang masuk. Yang kedua adalah sebenarnya kalau misalnya kita lihat ke ujung atas, ini skylightnya itu nggak setinggi ini sih. Jadi kisi-kisinya itu kayak cuman buat menutupi bahwa si skylight ini tingginya tinggi banget sampai ke atas itu. Nah jadi fungsi skylightnya ini nggak cuma masukin cahaya, tapi juga sebagai chimney atau sebagai cerobong. Jadi kalau misalnya di teori fisika bangunan, terutama di bangunan tropis, itu kita harus banyak banget mengeluarkan kelembaban sama udara yang panas. Karena udara panas itu kan pasti mengalir ke atas. Nah jadi kita bikin bukaan di bawah, itu fungsinya untuk mendorong udara dingin masuk. Oh jadi makanya itu bikin ruangan adem ya? Ya, itu sebenarnya di atas kertas walaupun kita nggak pakai perhitungan komputasi atau simulasi,
Tapi sebenarnya secara konseptual ini untuk diterapkan lumayan berhasil sih, karena berdasarkan cerita yang tadi ya, banyak tetangga yang masuk ke sini itu menurut mereka rumah ini adem. Nah, mungkin itu salah satu indikator bahwa implementasi fisika bangunan di bangunan itu berhasil. Iya. Nah, terus kenapa si ukuran skeletnya itu nggak sama kayak ukuran lebar tangga? Karena ini untuk permainan ini aja sih kop lampu aja. Oh, kop lampunya ya, biar lebih dinamis. Ya betul, biar lebih dinamis, sama garis-garisnya lebih tegas karena ada bentuk segitiga gitu. Kalau yang sebelah sini di kayak dimasukin gitu, lampunya kenapa tuh Kak? Itu awalnya kita mau pasang track light. Nah, cuman karena mungkin waktu saat pemasangan di lapangan, klien memiliki pemikiran lain. Karena awalnya kita mau bikin kayak di bawah gitu juga. Jadi di tembok ini itu kanvas kosong buat taruh lukisan. Dia lampunya buat adjustable. Cuma mungkin menurut klien ini udah cukup sih spotlight yang bisa diatur gini. Jadi nggak usah digeser-geser. Karena memang secara ukuran bidangnya juga dia nggak lebih besar dari di bawah. Oke, kalau misalnya di lantai 2 ini ada ruangan apa aja nih Kak? Ada lorong ini aja, lorong lukisan. Yang kedua ada ruang kerjanya klien. Di sini ada master bedroom. Terus di 2 pintu ini ada kamar anak yang ukurannya benar-benar sama persis. Terus di ujung sana ada 2 pintu, ada pintu untuk WC sama pintu untuk ke area servis sebelah kanan. Oke. Mungkin kita bisa ke yang arah sini dulu ya. Ini master ya, bedroom. Ya, ini master bedroom. Oke, kita lihat ya. Oh, ini master bedroomnya. Ini yang tadi di depan kita ngomong langsung hadap ke arah fasad ini ya. Ya, betul. Kalau misalnya kita lihat di sini, kita masih bisa nih ngintip. Oh iya. Jadi kita bisa lihat keluar dari sela-sela kisi-kisi yang kita buat tadi dari atap beton tadi. Cuman dari luar kita nggak bisa benar-benar lihat ke sini sih. Ada samar-samar. Jadi ini sebenarnya kayak ya balkon, tapi ya sebenarnya ditutup juga ya supaya buat jaga privasi itu ya. Jaga privasi sama buat shading aja sih. By the way Kak, orientasi bangunan ini tuh, rumah ini kemana ya arahnya? Nah, sebenarnya untuk orientasi bangunan dia ngadepnya utara. Jadi kenapa kita banyak pakai shading di depan itu? Yang pertama karena si Indonesia ini kan letaknya ada di bawah Khatulistiwa, terutama di Jakarta. Jadi memang terekspos banyak matahari dari arah utara. Makanya di arah utara atau di fasad kita coba banyak shading. Pertama emang temboknya kita coba turunin supaya bukaannya ya cuma di bawah aja. Yang kedua kita kasih kisi-kisi. Selain untuk shading juga untuk tadi menyamarkan view dari luar ke dalam. Tapi kalau dari dalam bisa lihat keluar. Iya. Oh, oke. Berarti sama semuanya juga tadi terkait dengan feng shui-nya. Ini juga semua orientasinya juga disesuaikan ya? Ya. Sebenarnya klien itu punya kenalan, dia bisa menerjemahkan si show-nya tadi terhadap feng shui untuk bangunan. Jadi mulai dari tone warna yang pertama kita coba turunkan warna-warna alami dari putih ke krem, terus dari kayu, unsur kayu kita coba tonjolkan. Yang kedua untuk orientasi kasurnya juga kita coba sesuaikan dengan feng shui individu masing-masing. Jadi nanti tiap kamar juga arahan bukaannya sama tone warnanya beda-beda. Terus untuk bukaan pintu utama juga sebenarnya itu hasil dari perhitungan feng shui sih, kenapa kita letakkan di sebelah kiri bangunan. Oh, oke. Iya. Ngomong-ngomong soal ruangan master bedroom ini tuh ukurannya kurang lebih berapa sih, Kak? Nah, kalau untuk luasan sendiri kurang lebih ada di 14 cm persegi sih. Itu belum termasuk si master bathroomnya. Oh, yang toiletnya ya? Toilet. Oh, oke. Jadi 14 meter persegi itu ya ini aja, bagian kasur aja. Berarti ini kurang lebih ya 3 meter kali 3,5 kali 4 sih kurang lebih. 3,5 kali 4 meter ya. Oke. Nah, di bagian sini menarik nih. Jadi ada balkonnya. Arah balkon yang viewing juga sebenarnya ke sela-sela tadi ya. Nah, sebenarnya sini ada beberapa tambahan juga dari klien sih. Kayak ini satu louver yang di belakang tadi kita coba iya. Ini sebenarnya request pribadi dari kliennya sih. Ini kalau misalnya kita coba tarik ke ini bisa buat dibuka. Kalau misalnya emang butuh cahaya maksimal buat ke dalam ruangan ini. Ini jadi supaya lampunya nggak begitu banyak dipakai. Tapi kalau misalnya hujan bisa ditutup aja sih. Ini tambahan dari klien sih, kita nggak desain ini. Ini sama kayak yang di belakang sih, si mekanismenya. Bener. Oke. Iya. Ini berarti emang sebenarnya aku ngelihatnya kamarnya itu detach banget dan di tengah-tengah gitu ya? Iya, betul. Oke. Menarik. Coba kita ngelihat di kamar anaknya ya sekarang. Yuk. Oh, mungkin kamar mandinya dulu deh. Kita lihat kamar mandinya dulu sebelum kita ke kamar anaknya. Nah, ini walk-in closet-nya. Segini tuh cukup sih kalau berdasarkan kebutuhan klien. Ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke master bathroom-nya. Ini master bathroom-nya. Nah, ini sebenarnya baru banget dipakai, jadi mungkin agak basah. Iya, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya yang unik adalah si untuk
tempat penyimpanan sabunnya itu dia merespon fasadnya tadi kayak ada permainan sedikit maju mundur. Nah itu sebenarnya selain buat estetika itu buat fungsionalitas juga sih. Ini bisa buat nyimpan sabun dan sebagainya. Jadi memang bentuknya agak. Yang kedua di sini ada bukaan ke arah samping. Bangunan kalau dari luar dia nggak kelihatan sih. Iya. Cuma kalau di sini ada bukaan. Buat cahaya aja ya. Yang pertama buat cahaya, yang kedua buat udara. Jadi bisa ada udara keluar masuk. Jadi uap dari shower itu kita ada dua upaya. Yang pertama ada di sini disebutin exhaustnya. Oh iya. Jadi di sini ada permainan. Exhaustnya diumpetin teman-teman. Ternyata jadi levelingnya beda gitu. Kita coba lebih sustainable atau lebih responsible dengan dua upaya. Yang pertama dari active design, yang kedua dari passive design. Kalau passive design itu kita upayakan dari desain-desain yang kayak gini. Kalau yang aktifnya itu ya dari mesin-mesin, bantuan mesin kayak misalnya exhaust fan sama dari si ini dapur itu. Oh iya. Kalau misalnya dari material kamar mandi ini tuh sama atau beda ya sama yang di bawah ya? Kayaknya mungkin ini beda ya. Kalau dari lantainya ini sama kayak yang di bawah karena dia kasar juga. Ini kalau untuk standar Roman ini emang untuk WC sih supaya nggak licin. Kalau ini lebih ke tekstur yang lebih halus sih, turunan dari krem. Supaya warna warnanya itu lebih menyesuaikan dengan si Shio atau Feng Shui. Kalau ini pakai HPL, ini HPL juga ya Kak? Ya, HPL ini pakai tadi solid surface sama kayak di dapur. Oh iya. Pengulangan. Jadi memang pengulangan materialnya terus diulangin sih, kayak misalnya warna abu-abu, kayu, terus warna batu, krem, semua diulangin di beberapa. Bahkan kayak gitu sebenarnya bisa push budget juga ya, karena kan sekalian materialnya bareng gitu bulking buying gitu. Iya. Menarik. Oke. Sekarang kita ke arah kamar anak ya. Yuk. Oke, kita ke arah kamar anak 2. Mungkin sebelum kita ke kamar anak 2 tuh cat yang di sini sama juga nggak Kak? Dari luar tuh menggunakan cat yang lebih tone-nya lebih white gitu, yang dibuat eksterior. Kalau dari tone warna sih udah jelas berbeda. Kalau di luar dia lebih ke white-nya brilliant white. Kalau di dalam tuh lebih turunan kremnya. Tapi kalau untuk produknya sendiri, kalau di luar itu pakainya weather shield karena dia lebih tahan terhadap cuaca. Kalau tone warna emang di interior dia lebih hangat sih. Kalau di luar dia lebih misterius. Ya. Oh bener. Oke. Oke, sekarang kita ke kamar anak pertama dulu ya. Ini karena mungkin sama juga ya. Oke. Sih. Wah, ini sama-sama juga ya dapat bukaan yang cukup. Nah, jadi emang kita upayakan semua kamar itu dia punya bukaan masing-masing. Jadi gak ada yang terdiskriminasi terhadap bukaan cahaya atau udara alami. Ya. Jadi semua kamar itu dapat jendela supaya dapat udara juga. Oke. Nah ini kalau kita lihat yang tadi ya, skylight yang nembus ke itu skylight bawah tadi. Jadi skylightnya itu nggak sampai atas, tapi sampai sini aja. Supaya maintenance-nya gampang kalau misalnya kita mau bersihin kacanya. Sedangkan di atasnya itu ya atap aja menerus itu. Benar. Supaya tampiasnya juga nggak begitu banyak sini. Oh, jadi sebenarnya tuh skylight ini di sini juga ada ya berarti ya? Ya di semua potongan atau yang beririsan itu semuanya ada skylight. Berarti ini kayak buat kayak misahin antar ruang juga sebenarnya ya? Pertama buat misahin antar ruang, yang kedua adalah supaya si antar kamar itu bisa bernafas sih, nggak saling mepet. Iya. Kalau dari interior sendiri, ini tadi floornya aku belum bahas nih. Floornya itu pakai apa nih Kak? Ini pakai Roman juga Mas. Ini pakai Roman juga? Betul. Oh, oke. Jadi memang kita coba desainnya itu nggak cuma dari looks-nya aja yang timeless, tapi juga dari ketahanan material juga timeless. Kayak misalnya lantai pakai ini sebenarnya tekstur kayu, cuma kalau pakai WPC atau SPC dia maintenance-nya lebih sulit. Jadi kita coba pakai Roman granit aja yang tekstur kayu. Yang kedua dari atap juga kita pakai Roman juga, pakai Roman kanmuri, atap kanmuri. Oh, oke. Jadi memang kita coba pilih material yang ketahanannya itu udah terjamin sih, supaya maintenance-nya juga lebih mudah. Iya. Oh, kalau ukuran dari kamar anak ini kurang lebih berapa nih Kak? Ini lebih kecil sih, yang pasti dari master bathroom mungkin ada di sekitar 3x3 sih. 3x3 ya? Oh, oke. Belum termasuk si lemari ini. Oh iya, si lemari ini. Oh, lemarinya jadi itu seamless sih, jadi kayak dinding aja. Padahal di dalam sini tuh Oh, karena kan tadi sobekan yang jadi ketebalan sobekan tadi itu disesuaikan dengan ukuran lemari 60 ukuran lemari. Oh, iya. Jadi permainan ini aja sih, permainan layout. Wah, iya benar-benar. Berarti di kamar berikutnya juga sama ya?
Ya, di kamar berikutnya juga sama persis ada yang kayak gini. Wah, menarik banget. Ini juga dipakai track light juga sebenarnya di sini ya. Jadi karena kan anak itu kebutuhannya macam-macam ya, bisa untuk baca di sini atau untuk hal lainnya, jadi ini bisa adjustable sih, bisa ditarik ke bawah, bisa ke atas, bisa di ini juga tergantung kebutuhannya dia mau baca apa, mau baca ukuran buku yang segimana, atau mau posisinya kayak gimana itu bisa adjustable banget sih. Wow. Ini membiasakan anak juga buat baca buku sebenarnya. Benar. Jadi ngedesain untuk habit ya, Iya betul. untuk kebiasaan. Ini juga sama ya, kurang lebih ya. Kalau dari ukuran sama persis, Sama persis ya teman-teman. masing-masing dapat bukaan, terus punya lemari juga, Ya. terus ada adjustable light juga sama. Oke. Nah, berarti kita sekarang ini kita ngelihat di area work-nya ya, kerjanya ya, area kerja udah cukup luas juga untuk satu orang untuk kerja dan baca buku juga di sini ya. Nah sebenarnya klien lebih sering kerja keluar sih, jadi nggak terlalu sering untuk kerja di rumah, jadi makanya space-nya cuma gini aja buat ngeprint, buat buka laptop, sama buat baca buku, udah itu aja. Iya. Sama paling ada naruh beberapa item buat hobi sih, kayak misalnya diecast kayak gini-gini, terus storage lainnya. Oh iya, benar. Karena kebutuhannya pun ya nggak fully WFH gitu. Oke, kalau di bagian area sini itu ruangan yang tadi itu ya laundry. Jemur. Balkon, ya jemur. Nah ini kita coba ke sini dulu ya, pintu ini dulu. Nah sebenarnya kalau by design si balkon itu fungsinya buat jemuran, cuma karena memang kebutuhannya lebih banyak. Jadi ada 2 jemur sih jadinya. Yang pertama di lantai 2 itu lebih banyak buat jemur anduk aja sih, karena di sebelah sini ada kamar mandi supaya jemur lebih gampang. Nah sedangkan untuk area jemur yang utama itu tetap di bawah. Oh, oke. Jadi area ini yang tadinya emang buat jemur sama akses servis ke atas. Itu juga sebenarnya buat akses ini ya ke atap Buat ya. akses ke atap ya, ini buat ini aja sih maintenance rutin terhadap MEP kayak misalnya torrent, lokal dan sebagainya. Oh, oke. Ada Iya. aksesnya. Dan ini buat toilet ya? Ya ini sharing toiletnya yang Ini dipakai sharing buat toilet. kedua anaknya. Oh, ini warna tone-nya lebih beda, lebih anak cowok. Ya betul, ini lebih ke batu-batuan sih. Batu-batuan. Kalau yang sama di bawah- kayak yang di bawah ya, powder ya. Ya ini si pemilihan material sama kayak di bawah atau ballroom. Kalau yang di master bedroom kan dia lebih hangat ya. Iya. Menyesuaikan feng shui-nya. Kalau ini juga menyesuaikan feng shui di penggunanya karena anak beda sio. Oh, sebenarnya cukup juga ya pakai yang ukuran segini ya. Sebenarnya nggak perlu Kalau gede-gede juga secara fungsi ini cukup sih, cuma kadang secara ergonomis tetap agak kurang. ya. Iya. Karena pasti bakal nyiprat juga sih. Tapi overall ini udah fungsional sih. Benar. Kalau sebatas buat sikat gigi dan lain sebagainya. Ya. Oke, mungkin dari situ aja, mungkin dari ruangan keseluruhan rumahnya ya, kita bisa bahas lebih detail lagi di bawah. Oke. Ya, Kak Jov, kalau untuk durasi desain sampai durasi konstruksi itu berapa lama sih? Mulai dari ketemu klien, mulai dari pitching dan lain sebagainya, sampai ke akhir DD, sampai ke BSC itu di 3 bulan. Nah kalau konstruksi sendiri karena ini renovasi, tapi karena renovasinya kita coba bongkar dari awal, terus sampai terakhir masih bisa kita huni itu sekitar 6 bulan sih. Dari 6 pembongkaran sampai bisa dihuni. Oh, oke. 6 bulan berarti total ya 9 bulan lah. 9 bulan kurang lebih. Dan ini baru bisa dihuni pas awal tahun ini sih, awal tahun 2006. Jadi beres konstruksi itu tahun 2025 akhir, Desember. Oke, dalam proses itu tuh kira-kira ada tantangan nggak yang mungkin dari klien sama klien atau dengan kontraktor? Sebenarnya untuk proyek ini kita blessed banget sih karena kita dapat kontraktornya bagus, kliennya juga suportif. Jadi kendalanya nggak banyak, kayak cuman kita kan desain fasad yang di depan tadi yang agak unik. Nah paling kesulitannya di situ aja karena kan itu detail yang nggak biasa kita coba buat di beberapa desain lain. Jadi kita kesulitan di situ sih, kayak misalnya kita harus bikin mock-up-nya apakah itu memungkinkan atau kuat secara struktur. Jadi selebihnya emang kontraktor kita dapat yang oke sih. Oh, oke. Kan tadi dari kita ngelihat tadi ya, desainnya itu banyak garis-garis tegas, garis-garis yang rapi, bahkan finishingnya itu tuh rapi banget, kayak polanya juga rapi gitu. Itu ada rahasia tertentu nggak sih? Itu gimana sih kok bisa jadi akhirnya rapi gitu? Nah sebenarnya kalau SOP dari Akses sendiri, kita secara gambar DED juga sangat detail. Kayak misalnya untuk detail tadi list untuk
pola tadi, detail-detail untuk sambungan-sambungan dan lain sebagainya, itu kita coba bikin sedetail mungkin di DED. Yang kedua, di Accent sendiri kita sebenarnya ada visit rutin sih, mulai dari pekerjaan basah, arsitektur sampai finishing, kita visit kurang lebih 2 minggu sekali sih, visit ke proyek. Jadi kita emang upayakan sebisa mungkin si hasil atau pemasangan atau pekerjaan itu sama persis dengan apa yang kita desain. Paling kalau misalnya ada beberapa temuan di lapangan itu bisa didiskusikan bersama, biasanya bertiga antara arsitek, kontraktor sama klien gitu, bisa kita diskusikan sih. Jadi memang nggak banyak kesulitan karena kan komunikasinya ya bisa berjalan dengan baik. Oke, karena itu ya mungkin emang karena gambarnya detail mungkin, jadi akhirnya komunikasinya juga lebih gampang ya. Karena kliennya juga suportif sih terhadap beberapa masalah yang bisa kita hadapi. Kalau misalnya kira-kira untuk budget nih, kira-kira bisa di-spill nggak? Sebenarnya kalau overall budget arsitektur dan interior itu ada di kurang lebih 1,2 M. Kalau misalnya kita bagi terhadap luasan lantai 127 meter persegi, berarti per meternya ada di kisaran 9 sampai 9,5 juta per meter persegi. Itu udah termasuk interior. Karena kontraktor yang mengerjakan arsitektur interior itu sama. Tahun 2025 tadi ya? Iya, betul. Oke, iya. Jadi 6 bulan itu udah termasuk interior sih, sampai siap pun. Oke. Mungkin kalau misalnya nih, mungkin teman-teman pengen nanya lebih lagi, ngeliat karya-karya kakak lagi, bisa di mana nih? Nah, kita banyak publish beberapa karya kita sih di Instagram, @accentstudio. Kalau misalnya mau kontak kami juga di IG itu juga ada ini sih linknya, Linktree-nya. Oke. Kalau misalnya mau kontak by email atau by DM juga bisa. Ya, kalau gitu langsung aja teman-teman langsung dicek IG-nya, dan juga kalau ada pertanyaan, komentar di bawah jangan lupa, dan juga like, share, dan subscribe supaya tidak tertinggal video berikutnya. Bye-bye!